recognition. Now, let me introduce myself. Izinkan Miss memperkenalkan diri Miss. My name is Miss Sari. You can call me Miss Sari. Kamu bisa panggil Miss Sari. Now, I'm as a thematic teacher in grade 4. Nah, Miss sekarang sebagai guru tematik di kelas 4. Nah, before we start, don't forget to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students. Now, our topik kita kali ini adalah tematik 1, subtema 1 tentang keberagaman suku bangsa. Nah, apa itu keberagaman suku bangsa? Let's check this video. Okay, our topic today is topik kita kali ini adalah subtema 1 pada tema 1 yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak Miss sudah pada tahu belum? Keberagaman itu artinya apa? Keberagaman atau beragam artinya bermacam-macam atau beraneka ragam. Nah, kalau sudah beraneka ragam berarti lebih dari satu dan tidak sama. Nah, budaya bangsa kita juga berbeda-beda dan bermacam-macam. Apa saja sih keberagaman budaya bangsa kita? Kali ini Miss akan menjelaskan satu persatu tentang keberagaman budaya bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Anak-anak Miss masih ingat enggak? Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Hayo, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, walaupun kita di Indonesia memiliki aneka ragam budaya, suku bangsa dan lainnya, tetapi kita harus tetap bersatu. Tidak boleh saling mencela dan tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Kita diciptakan berbeda-beda agar tetap bersatu. Coba kalian bayangkan kalau misalnya di Indonesia cuma ada satu suku bangsa, yaitu suku Sunda. Kalaulah di Indonesia hanya ada suku Sunda, kita tidak akan pernah tahu rasanya nasi Padang dan lontong Medan. Nah, itulah dia mengapa di Indonesia terdiri dari beraneka ragam budaya bangsa. Agar kita yang diciptakan dengan latar belakang budaya yang berbeda menjadikan perbedaan itu sebagai bentuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sudah paham kan Indonesia ini terdiri dari atas apa saja? Kali ini Miss akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pulau di Indonesia. Pulau di Indonesia ada banyak. Terdiri dari pulau besar dan pulau yang kecil-kecil. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, kalau misalnya kita berada di pulau apa? Anak-anak Miss pada tahu kan? Ya, kita berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Nah, kalau begitu sudah paham kan nama-nama pulau di Indonesia? Next, keberagaman yang kedua adalah tentang suku bangsa. Di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, setiap provinsi memiliki suku bangsa yang berbeda-beda pula. Nah, bagaimana dengan provinsi di Sumatera Utara? Sumatera Utara juga memiliki lebih dari 3 suku bangsa. Anak-anak Miss ingat ya, di Indonesia memiliki 34 provinsi dan memiliki berbagai macam suku bangsa. Nah, itu dia keberagaman yang kedua yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keberagaman yang lainnya adalah tentang tari-tarian dan asal provinsinya. Nah, pada slide ini Miss hanya menampilkan beberapa tari-tarian dan asal provinsinya. Nah, satu provinsi tidak hanya memiliki satu tarian, satu provinsi juga punya 3 atau lebih tarian. Nanti kita akan ambil contohnya ya. Selanjutnya adalah
Rumah adat di Indonesia. Rumah adat di Indonesia juga terdiri dari berbagai macam. Tidak ada yang sama. Setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda pula. Nah, selain rumah adat, keberagaman lainnya adalah agama. Agama di Indonesia ada 5 dan 1 agama tambahan. Agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan ada Konghucu. Nah, itu dia adalah nama-nama agama yang ada di Indonesia. Ingat ya, ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang Miss akan memberikan satu contoh tentang keberagaman budaya yang ada di Sumatera Utara, khususnya di daerah kita. Nah, suku bangsa yang ada di Sumatera Utara terdiri dari suku Batak, Batak Angkola, Batak Dairi, Mandailing, Nias, Siladang, Labu, Melayu, Pesisir, dan Simalungun. Nah, kalau kalian suku apa ya? Selanjutnya, selain suku bangsa di Sumatera Utara juga memiliki tari-tarian daerahnya. Tari-tarian daerahnya yang paling terkenal adalah tari tortor. Tari tortor adalah salah satu contoh tari daerah di Sumatera Utara. Nah, anak-anak Miss sudah tahu kan tarian tortor dari suku mana? Ya, tari tortor adalah dari suku Batak. Setelah tari tortor juga ada namanya tari serampang 12. Tari serampang 12 juga ada di Sumatera Utara dan merupakan tarian daerah yang ada di Sumatera Utara. Selain tari serampang 12 juga masih banyak lagi tarian-tarian lain seperti tarian pisau surit. Tari pisau surit juga berasal dari Sumatera Utara. Nah, kalau disebutkan satu-satu, masih banyak lagi tari-tarian daerah dari Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan mempelajari 3 tari daerah di Sumatera Utara saja ya. Selanjutnya, di Sumatera Utara, selain ada tari dan suku bangsanya yang berbeda, juga ada rumah adat. Rumah adat di Sumatera Utara juga banyak. Salah satunya adalah rumah adat Bolon, rumah adat Simalungun, rumah adat Mandailing. Rumah adat Bolon merupakan rumah adat dari suku Batak. Sedangkan rumah adat Simalungun adalah rumah adat dari suku Simalungun. Nah, kalau rumah adat Mandailing adalah rumah adat dari suku Mandailing. Ya, benar. Nah, anak-anak Miss sudah paham kan tentang keberagaman budaya Indonesia yang terdiri dari pulau, tari daerah, rumah adat, suku bangsa, dan agama. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi harus tetap satu ya. Ingat, tidak boleh saling mencela dan mengejek, karena kita tetap satu dan kita tetap menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Nah, sudah paham kan tentang keberagaman budaya bangsa kita? Kali ini kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk menghubungi Miss ya. Nah, I think that's enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum.